Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik ya, tetap terjaga dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Mahasiswa semuanya, hari ini kita akan mulai masuk ke materi dan juga sedikit prakteknya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kemarin persoalan kita kan adalah pada beberapa mahasiswa tidak memiliki komputer ya, tidak memiliki laptop seperti itu. Ada juga kemarin yang punya masalah softwarenya nggak ada pak, seperti itu dan lain sebagainya. Kalau yang belum punya softwarenya nggak masalah, nanti saya akan tunjukkan linknya atau juga softwarenya yang sudah saya download ya, nggak masalah, nanti saya akan berikan. Tapi yang tidak punya laptop mungkin bisa mencarikan solusinya, diusahakan apakah meminjam punya keluarga misalnya, atau barengan sama temannya misalnya, terserah saja, tapi diusahakan untuk dicarikan solusinya. Karena terus terang mata kuliah ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena pemrograman berorientasi objek ini nanti akan ada kelanjutannya seperti itu. Sampai ke Anda nanti skripsi, mata kuliah ini ya akan masih berguna bagi Anda sampai Anda skripsi nanti. Terutama nanti mengangkat judul skripsi yang memang arah-arahnya ke sini gitu, menggunakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek ya, Java misalnya. Jadi pesan saya memang diikuti, diupayakan bagaimanapun supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik. Nah, baik, di pertemuan kedua ini, sebelum nanti kita coba melakukan instalasi softwarenya, saya akan mulai dulu untuk menjelaskan kepada Anda, memberikan pemahaman seperti itu tentang bedanya bahasa pemrograman yang orientasinya pada prosedur dengan bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau OOP. Jadi OOP ini singkatannya dari Object Oriented Program. Ya, kalau bahasa kita kira-kira bahasa pemrograman yang berorientasinya adalah pada objek. Oke. Nah, OOP ini ya berbeda dengan bahasa pemrograman yang prosedural ya. Nanti silahkan Anda cermati sendiri, kan sudah ada belajar beberapa bahasa pemrograman ya. Mana yang bahasa pemrograman yang prosedural, mana yang berbasis objek. Nah, kalau yang prosedural, kita sebelum masuk ke lebih dalam ke sini, coba untuk memahami perbedaan keduanya dengan satu permasalahan sederhana. Mudah-mudahan dari permasalahan sederhana ini Anda bisa memahami perbedaan antara prosedural dengan OOP tadi. Nah, misalnya saya punya masalah bagaimana menyiapkan makan malam. Itu masalahnya. Oke. Masalahnya adalah bagaimana menyiapkan makan malam. Nah, kalau seandainya persoalan ini diselesaikan dengan prosedural ya, atau bahasa pemrograman yang mengikuti prosedur tadi, maka tentu tampilannya seperti ini kira-kira turunannya ya. Membuat hidangan, fokusnya adalah kepada hal-hal ini. Bagaimana membuat hidangan makan malam. Misalnya saya mau makan burger ya, kemudian mau makan kentang goreng atau mau bikin kopinya sekalian, maka yang harus saya lakukan tentu fokus kepada makanan apa yang ingin saya buat atau minuman apa juga yang saya ingin buat, bagaimana cara membuatnya, apa yang harus disediakan ya. Kalau mau kentang harus sediakan kentangnya, harus goreng kentangnya dan lain-lain, harus siapin minyak yang segala macam. Harus berurutan, karena sekali lagi kita sepakat prosedural itu kalau Anda cari definisinya tentu sesuatu yang
berurut ya, ada tahap-tahapannya, itu prosedural. Nah, fokusnya kepada ini. Sedangkan nah ini kalau kita lihat dari definisi ya, kalau pemrograman prosedural, nanti kita akan lihat bagaimana solusi ini bisa dipecahkan jika menggunakan pemrograman berorientasi objek. Nanti akan berbeda ceritanya. Kita kesini dulu. Nah, ini dia kalau definisi pemrograman prosedural ya. Jadi rangkaian tugasnya itu diselesaikan ya, persoalan-persoalan tadi diselesaikan dalam bentuk fungsi dan prosedur yang tadi. Jadi fokusnya itu kepada prosedur ya, tahapan-tahapannya dan segala macamnya ya. Kemudian program adalah suatu urutan instruksi. Nah, ini dia kata kuncinya, urutan. Jadi memang harus berurut, namanya juga prosedural. Kemudian programmer harus membreakdown suatu problem menjadi sub problem yang lebih simpel. Membreakdown itu dalam bahasa lain kira-kira membuat pecahan masalahnya lah. Jadi dibuat klaster, masalahnya itu dipecahkan kira-kira seperti ini. Ini suatu masalah. Oke. Kemudian masalah ini agar lebih mudah dipecahkan, kita harus membreakdownnya. Katanya tadi membreakdown itu berarti membuat turunannya, memecahkan masalah besar ini tadi ke dalam sebuah atau beberapa, mohon maaf maksudnya beberapa masalah-masalah kecilnya. Bagaimana membreakdownnya, itu dia membreakdownnya, membuat klaster-klaster dipisahkan lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, ini membreakdown. Oke. Nah, kemudian fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Ini sama dengan yang di sini tadi. Jadi fokusnya adalah kepada prosedur saja atau urutan instruksi. Oke. Fungsi dan prosedur juga digunakan untuk memanipulasi data. Data bersifat pasif. Apa itu pasif? Lawannya aktif ya. Kalau aktif fleksibel, bisa berubah-ubah. Kalau pasif ya begitu-begitu saja, tetap seperti itu. Nah, penggunaan ulang fungsi dan prosedur yang sudah dibuat harus dengan mengcopy kode program sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat dari pemrograman yang orientasinya pada objek. Misalnya masalahnya sama tadi nih. Gimana sih solusinya untuk membuat suatu hidangan? Kalau kita lihat dari gambar ini, ya ini kelihatan nih, fokusnya sudah langsung kepada objek, langsung dilihatkan objek-objeknya. Ya, ini yang disebut dengan bahasa pemrograman yang orientasinya pada objek. Ya, tentu mungkin yang jadi tanda tanya, objek itu apa sih Pak? Kita udah banyak ngomong objek tapi belum tahu objek itu apa. Oke, sekarang kita lompat ke sini, kita lihat objek itu apa. Semua benda yang ada di dunia yang dapat dianggap yang nyata dapat dianggap sebagai sebuah objek. Jadi benda apapun itu di dunia ini yang nyata ya, real, itu bisa disebut sebagai sebuah objek. Kalau gitu saya, ya, meja, bangku, rumah, kendaraan, ya, gelas, komputer, Anda itu adalah objek. Nah, kita kembali ke sini. Ini objeknya sudah kelihatan, ada saya, ya, ada Anda, pelayannya yang akan membuat hidangan. Kemudian ada penggoreng kentangnya yang bikin kentang, yang petugas pembuat burgernya, mesinnya. Ini langsung kepada objeknya. Jadi nggak lagi menceritakan urutan prosedural tadi. Oke, udah mulai kelihatan ya perbedaannya. Nah, kita masuk ke sini. Kalau gitu, apa ini maksud dengan OOP? Nah, paradigma pemrograman yang memandang sistem yang akan dibangun fokus kepada objek, langsung kepada objek-objeknya. Ya, objek-objek yang terlibat dan ada interaksinya antar tiap objek dalam suatu sistem. Nah, sistem dibangun dengan membuat objek-objek dan mengintegrasikannya, menginteraksikannya
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Interaksi, ya. Interaksi itu berarti ada kaitan, ada hubungan, ada ketergantungan satu sama lain, ada umpan balik seperti itu, hubungan dua arah, ya, atau bahasa lainnya. Kemudian fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, tentu objek ini berisi tentang data dan fungsi. Oke, ini dia yang tadi tentang objek itu yang mana. Kemudian, nah saya perlu juga sampaikan istilah ini. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami pertama sebagai materi pembuka ini. Juga ada istilah karakteristik objek. Oke, jadi setiap objek itu memiliki status, ya. Kemudian setiap objek memiliki behavior. Behavior itu bisa tingkah laku atau perilaku, ya, kebiasaan. Kalau kita lihat di beberapa misalnya kamus atau ya, macam-macam definisinya, tapi intinya tingkah laku, perilaku lebih kurang sama. Nah, contohnya saya punya objek sepeda motor. Oke. Maka kalau sepeda motor yang menjadi status atau state-nya adalah kecepatan putaran mesin, ya, misalnya, atau jumlah rodanya dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perilakunya tadi, behaviornya tadi, maka si sepeda motor ini tentu mempunyai kecepatan, ya, bisa memperlaju kecepatannya, menguranginya, ya, diubah warnanya dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat dari tergantung objeknya, ya, tergantung objeknya. Oke, kemudian kita nanti juga akan mengenal sesuatu yang disebut dengan kelas. Oke. Nah, sebetulnya memang beberapa orang kadang-kala agak susah memahami, ya, kalau dengan teori-teori seperti ini, tapi kalau langsung praktik mungkin akan lebih cepat untuk dipahami. Insya Allah kita akan mulai prakteknya dengan instalasi, dan minggu depan kita sudah mulai membuat kelas itu yang mana sih, seperti itu. Oke. Nah, tapi ini tetap harus saya tuntaskan, ya, teorinya, sehingga mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk ke yang mana sih kelas, kemudian apa gunanya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan definisi kelas itu sendiri merupakan semacam template untuk membentuk atau membuat objek tadi. Jadi kita udah cerita objeknya panjang lebar. Nah, untuk membuat objek itu kita membutuhkan template-nya, ya, yang kita sebut dengan kelas, atau ada istilah lain misalnya blueprintnya. Untuk mendefinisikan dalam kelas ini kita bisa definisikan variabel-variabel, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada atribut, ya. Atribut ini merupakan data yang dimiliki oleh objek, dan gunanya atribut adalah untuk membedakan antara objek yang satu dengan yang lain, ya. Jadi tergantung dari objeknya apa. Misalnya kalau objeknya manusia, kita misalnya, tentu yang menjadi atribut adalah apa, misalnya, ya, namanya siapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, warna kulitnya apa, itu atribut, ya, kalau objeknya manusia, ya. Jadi tergantung, ya, tentu akan berbeda ceritanya kalau objeknya misalnya hewan tertentu, tentu berbeda, ya. Jadi atribut tergantung dari objeknya. Berbeda objek, tentu besar kemungkinan akan berbeda pula atributnya. Oke.
Nah, kemudian behavior yang tadi kita sudah bahas di atas, ya. Behavior atau perilaku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Oke. Nah, di dalam suatu kelas, ya, behavior disebut juga sebagai metode. Jadi nanti mungkin akan banyak kita menggunakan istilah metode ini. Oke. Di dalam kelas yang akan kita buat kan ada berbagai macam behavior. Nah, behavior itu di sini disebut juga dengan metode. Oke. Contohnya pada manusia tadi, ya, perilakunya tentu bisa jalan, ya, lari, duduk, menyapa, makan dan lain sebagainya. Oke. Ini sedikit materi pembuka pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke. Karena mata kuliah ini ada teori dan praktek, tapi lebih banyak kepada praktek, maka juga di setiap pertemuan kita insya Allah akan melakukan praktek. Makanya saya harapkan sekali kepada mahasiswa untuk bisa menggunakan laptop, ya, atau komputer, diusahakanlah sebisa mungkin seperti itu. Oke. Nah, baik, jadi sekali lagi diusahakan, saya minta tolong sekali diusahakan gimana caranya yang mahasiswa yang nggak punya laptop, apakah pinjam laptop saudara, ya, punya temen numpang gitu, nebeng berduaan nggak apa-apa, ya, buat kita latihan aja. Jadi jangan sampai tiap pertemuan, tiap sesi dilewatin gitu aja materi saya gitu, sayang, nanti nggak paham, akhirnya ke depan akan terus kesulitan, ya. Nah, ini dia, ini instalasi paket JDK, ya, JDK Java Development Kit. Nah, nanti kita akan menggunakan dua software, ini salah satunya JDK, disingkat JDK. Jadi silahkan download di sini, ini ada linknya, ya, download di sini, pilih, ya, sesuai, ya, dengan spesifikasi perangkat yang Anda gunakan. Jadi macam-macam, ya, kalau kita lihat variasinya ada yang JDK yang disiapkan untuk platform SO di Windows, ya, atau di Mac OS dan seterusnya, Linux, ya. Jadi silahkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya kira semua kita menggunakan Windows, ya. Saya kira mungkin ada yang lain mungkin. Jadi silahkan aja juga sesuai dengan versi sekali lagi versi perangkatnya masing-masing. Atau mau lebih mudah, misalnya, atau mau cara yang lain, ya, boleh. Misalnya nanti saya yang akan kirimkan filenya, ya, masternya untuk diinstal ke komputer masing-masing. Saya punya, jadi nggak masalah, ya, bukan hal yang sulit. Oke, silahkan pilih paket JDK yang kita mau sesuai dengan versi yang diinginkan. Oke, kemudian pilih accept, ya, klik Windows instalasi. Ini standar lah, saya kira kalau teman-teman udah biasa install sebuah aplikasi, ini termasuk standar lah prosesnya, ya, tinggal next saja begitu. Paling beberapa perlu kita perhatikan. Oke. Nah, JDK ini ya, Java Development Kit, atau perangkat lunak yang kita gunakan untuk nantinya melakukan compile atau kompilasi, ya, dari Java code yang sudah kita bentuk. Nah, kira-kira gitu buat mengeksekusinya. Oke. Nah, kemudian ini dia, silahkan diikuti saja langkah-langkah ini, ya, tinggal di accept, setujui. Kemudian ini menjelaskan tentang, ini dia minta kita membaca dan menyetujui license dari pengembangnya, seperti itu. Kalau oke, silakan klik accept, kemudian
yang ini nggak usah diganggu karena ini sudah sudah satu paket ya dalam C program file Java. Jadi nggak usah diganggu, tinggal di next aja. Oke, nah paling yang lama yang seperti ini ya. Progres dialognya. Jadi seberapa lama ya tergantung dari spesifikasi perangkatnya Anda masing-masing. Oke. Kemudian kalau sudah tinggal klik finish. Nah, mudah ya. Kalau udah biasa menginstalasi, sekali lagi kayak gini gampang. Oke, kemudian juga instalasi NetBeans-nya. Nah, jadi kita gunakan NetBeans ya. Saya nggak tahu apakah sudah pernah belajar atau belum. Persisnya nggak tahu. Tapi saya kira mahasiswa semuanya sudah pernah, mungkin ya, saya rasa sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman C atau C++ mungkin. Ya kalau sudah, maka sebetulnya yang akan kita pelajari ini nggak akan jauh berbeda. Maksud saya begini, biasanya yang sudah mempelajari C atau C++ itu nggak akan kesulitan dengan apa yang akan kita pelajari ini, karena yang akan kita pelajari ini adalah kalau saya menyebutnya semacam pengembangan dari bahasa C atau C++ tadi. Nah, jadi udah familiar lah kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke sini tadi. Kemudian kita instalasi NetBeans-nya. Oke, NetBeans ini aplikasi yang memang basisnya di Java. Oke. Kemudian sekali lagi ya, dia bisa support begitu, tergantung NetBeans yang mana. Ya, untuk sistem operasi platform SO yang Windows misalnya atau Linux dan lain sebagainya, itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Kalau sudah, di double klik saja. Oke, double klik, tunggu konfigurasinya. Ini memang tergantung ya berapa lama, saya nggak tahu, tergantung dari perangkat Anda masing-masing. Oke, kalau sudah, kita tinggal next saja. Kemudian jangan lupa centang ini, centang I accept the term in the license agreement. Maksudnya kita sudah membaca narasi di atas ini ya, dan menunjukkan kita setuju dengan hal ini, ketentuan-ketentuan ini, maka centang. Kalau nggak dicentang nggak mau. Oke, kemudian next. Oke, kalau sudah, ini bisa dilewatkan atau mau dibuat password silahkan. Oke, tinggal next saja. Ini juga jangan diganggu ya, sama dengan tadi, posisi di mana folder ini diletakkan ini sudah otomatis ya di C program file dan seterusnya. Jadi jangan usah diganggu, biar aja di sini. Oke, kalau sudah install, kemudian tunggu progresnya. Ya, ini yang biasanya agak lama di sini. Kalau sudah ya selesai, klik finish. Ya, mudah sekali. Saya kira sekali lagi mahasiswa semuanya bisa dengan ini karena sudah biasa lah, ini standar lah. Oke. Kalau nanti belum paham, sekali lagi silahkan nanti tanyakan via grup WA kita, atau mungkin nggak juga paham, Pak, saya nggak puas ini harus kita langsung gitu. Oke, nanti kita bisa menggunakan Zoom untuk berinteraksi, membahas apa masalahnya, kira-kira seperti itu. Jangan lupa kalau nggak paham ditanyakan, dan sekali lagi diusahakan gimana caranya setiap Anda bisa praktek gitu di laptopnya masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.